warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, selamat datang kembali di channelku Indonesia. Video kali ini adalah tentang perjalananku mengunjungi Pasar Baru. Pasar Baru tepatnya berada di Jalan Oto Iskandar Dinata. Letaknya yang strategis ini membuat Pasar Baru sebagai tempat kegiatan perdagangan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Terlebih jika menjelang Lebaran, pasar ini selalu padat dikunjungi perbelanjaan dari luar kota. Pasar Baru yang berumur ratusan tahun ini tidak kalah eksis loh dengan mal-mal di kota Bandung. Walaupun pasar ini sudah berumur lebih dari ratusan tahun, mengapa ya pasar ini dikenal dengan Pasar Baru? Yuk kita sama-sama belajar tentang sejarah dari Pasar Baru. Pasar Baru didirikan setelah sekian lama dari Pasar Ciguriang sebagai zona perdagangan di abad ke-19 yang terbakar. Pasar Ciguriang terletak di Jalan Kepatihan. Pasar ini mulai didirikan pada tahun 1812. Pasar ini menjadi satu-satunya pasar di Bandung saat itu dan menjadi salah satu motor roda perekonomian. Pasar Ciguriang sebagai pusat perekonomian saat itu mengalami kebakaran pada tanggal 30 Desember tahun 1842. Kebakaran tersebut menurut sumber-sumber historiografi tradisional diakibatkan oleh perselisihan seorang China Muslim bersama Munanda dengan asisten residen Bandung yaitu Nagel. Dalam naskah berjudul Babad R.A.A. Martanegara tahun 1923, dikutip oleh sejarawan Eka Jati, yang ditulis oleh Bupati Bandung Martanegara pada tahun 1893 sampai 1918, mengatakan bahwa kebakaran Pasar Ciguriang ini disebabkan oleh pembakaran disengaja oleh Munada setelah berselisih dengan asisten residen Bandung Nagel. Munanda merupakan seorang pedagang kecil yang dililit hutang dan telah jatuh tempo. Munanda kemudian dipanggil oleh asisten residen Nagel. Di sana ia terlibat cekcok. Hal ini ditulis oleh Martanegara dalam babatnya. Martanegara menulis babatnya ini pada tahun 1923. Ia menggunakan tradisi lisan yang beredar di kalangan istana, terutama dari Raden Demang Natanegara. Hal yang ditulisnya hanya sebagian dari isi keseluruhan babatnya. Munada kemudian berencana akan membakar Pasar Ciguriang di pagi hari. Kebakaran terjadi. Nagel dan Bupati Bandung Wiranata Kusuma III pada tahun 1829 sampai 1846 datang ke lokasi kebakaran dan segera memburu Munada. Nagel kemudian menyuruh ajudannya untuk menangkap Munada yang berlari ke arah selatan. Pembakaran Pasar Ciguriang ini membuat Bandung saat itu kehilangan pusat perdagangan selama puluhan tahun. Dibakarnya Pasar Ciguriang ini membuat para pedagang kesulitan untuk mencari tempat mendagangkan komoditasnya. Para pedagang ini awalnya berdagang di pecinan sekitar Jalan ABC dan sekitar di sana mereka mulai membentuk zona perdagangan. Tempat perdagangan mereka di kawasan pecinan ini belum menjadi zona pusat perdagangan yang tetap. Perlahan mereka membentuk kembali pusat perdagangan. Pedagang asli Bandung dan pedagang dari luar Bandung membantu membentuk pusat perdagangan. Para pedagang asli Bandung dan luar Bandung yang berdagang di pecinan ini kemudian membentuk zona pusat perdagangan baru yang kemudian dikenal dengan Pasar Baharu atau Pasar Baru. Pasar Baru diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan status semi permanen. Meski statusnya masih semi permanen, hal ini tidak menyurutkan suburnya Pasar Baru sebagai roda perekonomian. Pasar Baru menjadi pusat perdagangan di Bandung saat itu dan semakin ramai dikarenakan akses transportasi semakin mudah, utamanya kereta api yang memudahkan para pedagang untuk membeli bahan baku dari luar dalam proses produksi. Adanya pembangunan kereta api yang dimulai sejak paruh kedua abad ke-19 ini membantu roda perekonomian di Bandung menjadi semakin lancar. Pada tahun 1930-an, perdagangan di Pasar Baru semakin ramai. Hal ini seiring dengan bertambahnya laju mobilitas horizontal penduduk kota Bandung, bangunan Pasar Baru yang awalnya sederhana, kemudian berubah menjadi gedung-gedung bangunan yang berjejer.
Pada tahun 1935, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pasar Baru sebagai pasar terbersih di Hindia Belanda. Pasar Baru yang dulu hanya sebagai pasar dengan bangunan non-permanen dan mulai berubah menjadi gedung-gedung bangunan yang berjejer pada tahun 1930-an, kini menjadi bangunan besar 9 lantai. Pasar Baru saat ini memang masih menjadi salah satu pusat perdagangan, namun eksistensinya tidak seperti dulu lagi. Saat ini Pasar Baru tidak lagi satu-satunya pusat perdagangan di kota Bandung, seperti pada awal abad ke-20-an. Kini banyak pusat-pusat perbelanjaan lain turut meramaikan khasanah kota Bandung sebagai kota perbelanjaan. Pasar Baru kini memang kalah eksis dengan mal-mal di kota Bandung, namun tidak kalah dengan pasar-pasar tradisional di kota Bandung. Meski Pasar Baru tidak lagi seramai dulu, namun, Pasar Baru merupakan pasar tua yang tetap bertahan dan menjadi pusat perdagangan komoditas tekstil di kota Bandung. Seperti adanya seragam sekolah, batik, pakaian sehari-hari, busana muslim, perlengkapan ibadah, karpet, spray batik, dan yang lainnya. Sejalan dengan sejarahnya di mana perdagangan komoditas tekstil menjadi komoditas khas yang diperdagangkan di Pasar Baru pada abad ke-20, pedagang-pedagang di Pasar Baru saat ini sama seperti di awal abad ke-20. Pedagang-pedagang di Pasar Baru multi etnis, baik itu Jawa, Batik, China, Minang, dan Sunda. Pasar Baru yang dulu dibentuk setelah Pasar Lama Ciburi yang terbakar, kini menjadi pasar yang berumur tua di kota Bandung. Meski begitu, Pasar Baru tetap ramai dan bertahan dari dulu hingga saat ini, meninggalkan jejak lampau dan mempertahankan puing-puing kejayaan di masa lalu. Nah kawan, kira-kira kapan nih terakhir kali kamu berkunjung ke Pasar Baru? Atau sekarang kamu lagi merencanakan untuk ke Pasar Baru? Pasar Baru ini sangat rekomendasi banget loh untuk kita berbelanja. Dan barang di Pasar Baru sangat lengkap sekali, mulai dari bahan pakaian sampai pakaian jadi. Untuk kamu yang belum tahu rute ke Pasar Baru ini sangat strategis sekali untuk dikunjungi. Tidak jauh dari alun-alun, memudahkan kita untuk bisa ke Pasar Baru. Baiklah kawan, terima kasih telah menonton videoku tentang perjalanan mengunjungi Pasar Baru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di lain video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.